Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mengangkat satu tema, kuasa gelap, kuasa terang. Terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, di dalam dunia ini ada dua roh yang kita kenal, yaitu roh Tuhan dan roh iblis atau setan. Kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Berbicara tentang kuasa gelap atau yang namanya okultisme. Okultisme berasal dari kata occultus dalam bahasa Latin yang artinya tersembunyi, rahasia, gelap, misterius. Jadi okultisme dapat diartikan sebagai satu paham yang menganut dan mempraktekkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh-roh jahat. Setelah okultisme memasuki setiap bidang kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang sifatnya pribadi, keluarga, keuangan, pekerjaan, hiburan, bisnis, dan sebagainya, dan sebagainya. Aktivitas okultisme ada di seluruh dunia, baik di negara berkembang atau negara-negara maju. Okultisme bukan hanya dipercaya oleh orang-orang primitif, tapi juga orang-orang modern yang berpendidikan. Bahkan ironisnya juga dipercaya oleh orang-orang Kristen. Okultisme digunakan oleh manusia sejak keluar dari rahim ibu sampai meninggal. Ketika seorang anak dikandung di dalam rahim ibunya, sang ibu minum air tertentu dari dukun, sehingga anak itu dijaga, dilindungi. Pada waktu lahir, dimandikan dengan air yang telah dimantra. Okultisme digunakan waktu anak-anak mulai besar, memakai gelang di tangan atau kalung, benda-benda tertentu yang menjaga supaya anak itu selamat. Okultisme pada orang dewasa digunakan dalam dunia percintaan untuk menarik lawan jenis. Pada saat menikah, supaya istri atau suami pasangan itu tidak menyeleweng, orang menggunakan okultisme. Dalam dunia dagang supaya berhasil, supaya naik pangkat, supaya dapat belas kasihan dari bos, supaya kedudukan tidak digeser, orang menggunakan okultisme. Bahkan sampai orang meninggal dunia dengan upacara-upacara khusus. Setelah dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dan manusia yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sadar atau tidak, dia ada di bawah kuasa iblis apabila dia tidak dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Di belakang dunia okultisme, iblis bekerja sama dengan roh-roh jahat. Di setiap tempat, di setiap adat, kebudayaan, namanya, caranya berbeda-beda. Tetapi intinya satu saja, yaitu manusia melayani dan dilayani oleh iblis yang mendatangkan banyak bencana di dalam hidup manusia. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mereka yang terlibat dalam dunia okultisme, ada yang mulai dengan main-main, mencoba-coba, ingin tahu. Jangan pernah mencoba bermain-main dengan kuasa kegelapan. Orang yang masuk dan terikat dalam lingkaran kegelapan akan mengalami bermacam-macam penderitaan. Karena okultisme merajalela di seluruh dunia dalam segala bentuk dan prakteknya. Iblis bekerja dengan hebat karena dia tahu waktunya tidak lama lagi. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah pendusta dan bapa pendusta yang berusaha menipu dan membinasakan manusia. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sadarlah saudara, iblis adalah pencuri dan pendusta.
Dia akan membinasakan kita. Hari ini kuasa kegelapan terus merajalela, bahkan di tengah-tengah orang Kristen. Ada orang yang percaya, orang Kristen, tapi masih pergi mencari pertolongan kepada dukun-dukun. Ada yang mungkin pernah minum air yang telah dimantra, atau ada orang Kristen yang masih menyimpan jimat-jimat tertentu untuk melindungi rumah, melindungi keluarga. Ada orang Kristen yang masih senang dan percaya dengan berbagai ramalan, horoskop, dan sebagainya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, iblis bekerja menghalangi setiap orang untuk percaya kepada Tuhan, menghalangi orang mendengar firman Tuhan. Iblis membuat kita tidak menyukai Alkitab. Iblis membuat orang mengantuk dan tertidur waktu khotbah, sehingga menyebabkan firman Tuhan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dia menghalangi supaya orang bertobat. Dia menghalangi kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Gelap bukan berarti tidak ada cahaya, tidak ada lampu atau terang. Tapi manusia yang hidup dalam kegelapan dan dikuasai oleh kuasa gelap. Hanya terang yang bisa menguasai kegelapan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia." Kata terang di sini menyatakan terang yang bersinar dengan kuat, terang yang melindungi, terang yang menyelamatkan. Akulah terang dunia, artinya akulah satu-satunya terang yang menyinari manusia yang berada di dalam kegelapan. Hanya Yesus Kristus yang dapat membebaskan dan menyelamatkan. Karena nama Yesus sangat berkuasa, Dia sanggup melepaskan setiap orang yang terbelenggu dalam kuasa si jahat. Percayalah kepadanya. Percayalah kepada nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus memberkati kita.